Haleluya, haleluya. Salam teman-teman sekalian, jumpa kembali dengan saya dalam video kali ini. Terima kasih atas kesediaan saudara untuk terus mendukung channel saya ini, ya, sehingga channel ini semakin berkembang dan semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas satu video, ya, seorang pendeta yang is the best, ya. Luar biasa sekali teman-teman, dia adalah apologetik Kristen yang handal, yang bisa memberikan sebuah jawaban-jawaban tentang tuduhan daripada para mu'alaf, juga mereka yang ustadz-ustadz notabene Islam yang menyerang iman kekristenan dan memberikan statement-statement yang menjatuhkan iman kekristenan. Teman-teman sekalian, video ini adalah merupakan video yang sangat ditakuti oleh orang-orang Islam, sangat ditakutin oleh mereka yang mu'alaf dan juga para ustadz yang hanya menjatuhkan agama Kristen, karena video ini memberikan jawaban atas tuduhan mereka. Teman-teman sekalian, siapakah narasumbernya? Siapakah apologetik Kristen yang handal ini? Yaitu Pastor Joshua Teuw. Saat ini teman-teman, mari kita menonton video beliau yang memberikan apologetik tentang iman Kristen yang membantah dan menggugurkan semua tuduhan-tuduhan umat Muslim. Mari kita menonton video ini secara bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Yesus ketakutan menghadapi maut ketika dia jadi manusia, karena itu kodrat kemanusiaan. Amin. Ya. Lalu saya ingin katakan, malaikat datang memberikan kekuatan kepada dia dalam keadaannya sebagai manusia. Hanya ada 4 sorotan teman-teman dari mualaf ini. Saya sudah ikuti puluhan DVD debat, hanya berkutat pada 4 saja titik serang. Kalau mau dibilang target anak panah itu ada 4. 1, Yesus statusnya sebagai anak Allah. 2, Yesus statusnya sebagai Mesias atau Kristus. Ya. Lalu Yesus sebagai utusan Allah. Ya. Lalu Yesus sebagai nabi penyambung lidah Allah. 4 inilah yang paling banyak menjadi titik serang bagi rekan-rekan mualaf ini, untuk mengatakan, menunjukkan seolah-olah bukti di Alkitab bahwa Yesus itu hanyalah manusia, karena dia gelarnya anak Allah, bukan Allah. Dan kami bantah, Pak, di dalam ajaran Kristen yang sejati berdasarkan Alkitab tidak ada istilah Allah anak. Itu plesetan teologis. Ya, jadi kalau bicara konsep ini kita tidak kenal, karena kalau Alkitab bicara anak Allah, bukan Allah anak. Ya, dan ini juga menjadi titik serang. Itu sebabnya kita harus back to the Bible secara murni dan konsekuen. Nah, apa yang dikatakan oleh saudara-saudara kita, rekan-rekan Muslim ini, itu benar. Semua sorotan buku Pak Insan 101 bukti di Alkitab bahwa Yesus bukan Tuhan, itu betul. Betul. Pada Manado bilang, tapi ada DP Mar. Betul, tapi gitu. Soalnya beliau Manado ini, ya, sama-sama Manado, bro. Ya. Jadi kalau kita bicara ada tapinya apa? Pak Insan hanya mampu melihat setengah kebenaran dari Alkitab, tidak sepenuh kebenaran. Mungkin karena Pak Insan terlalu mengandalkan soal pikirannya, logikanya, dan pengandalan kekuatannya sendiri untuk dapat mengerti Alkitab, dan tidak belajar bergantung kepada Allah sumber hikmat itu, sehingga tidak bisa melihat dua belahan kebenaran. Dia hanya melihat sebelah saja. Yesus hanya sebatas manusia, tetapi dia tidak mampu melihat Yesus sebagai Tuhan dan Allah, karena tidak dianugerahkan yang disebut dengan apokalipsis atau pewahyuan atau pembukaan itu. Bagian saya
bagian saya secara quote and quote. 101 bukti di Alkitab Yesus Kristus bukan Tuhan versus 1001 bukti di Alkitab Yesus adalah Tuhan dan Allah. Ayat pertama, munculkan dulu ini. Kalau Anda lihat di slide, ini sebuah pertanyaan besar dari zaman ke zaman. Who Jesus really is? Siapakah Yesus itu sesungguhnya? Saya mau kasih tahu, pertanyaan ini sebenarnya yang pertama kali meluncurkan adalah Yesus sendiri, bukan orang. Ketika Yesus berjalan bersama-sama di daerah Kaisarea Filipi, di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang, siapakah anak manusia itu? Lalu ada yang lapor, ada yang bilang Yeremia, ada yang bilang Elia, ada yang bilang salah satu dari nabi. Yesus bertanya kedua kalinya dengan pertanyaan yang sama. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Kalau tadi pertanyaannya lebih sifat general, sekarang lebih spesifik. Itu kata orang. Tapi apa katamu yang mengikut aku? Jangan imanmu bergantung pada kata orang, tapi bergantung pada pendapatmu sendiri karena mencari kebenaran dan menemukan kebenaran itu. Jadi saudara kau dikasih dalam Tuhan, kalau kita mau berbicara soal fakta pertama di Alkitab, coba kita lihat. Seterusnya mana? Menunjukkan. Nah, sebuah trilema. Saya berikan gambaran singkat saja. Yesus itu pendusta, atau orang gila, atau Tuhan. Ini sebuah pilihan yang berkonsekuensi. Kenapa? Kenapa sampai ada pernyataan seperti ini, trilema seperti ini? Yesus itu pendusta, orang gila, atau Tuhan? Didasari pada apa, saudara-saudara? Sebuah, kalau kita lihat ya, ini berbalik ya. Nah, didasari pada ini, sebuah pengakuan kontroversial yang keluar dari mulut Yesus sendiri, sekaligus menyanggah klien saya ini, Ustadz Nababan, ya, yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah bicara dari mulutnya sendiri bahwa dia Tuhan. Berarti selama jadi Kristen belum pernah baca ayat itu, atau baca meleset, nggak lihat. Karena di dalam Alkitab banyak kan Yesus berkata bahwa dia adalah Tuhan. Yohanes 13 ayat 13 dan 14 berkata, kalau aku adalah Tuhan dan gurumu melakukan hal itu, maka benar tepat katamu itu, bahwa aku adalah Tuhan dan guru. Jika aku Tuhan dan gurumu melakukan ini, kau juga harus lakukan itu. Istilahnya begitu. Nah, itu dari mulut Yesus sendiri. Belum lagi kalau kita bicara dalil. Tapi saya tidak masuk situ dulu. Saya mau lanjut itu tadi, yang syarat tadi. Coba. Nah, Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Pertanyaannya, benar atau salah? Benar, salah, tidak ada masalah, dua-dua diterima. Ya, tetapi setiap pengakuan itu punya konsekuensi yang mengikutinya. Kita lihat dulu yang salah, yang bilang begini, salah. Ya, tidak apa-apa, kita terima. Kita lihat. Jika salah, berarti ada dua pilihan. Yesus itu pendusta atau orang gila. Kenapa? Karena dia bilang dia Tuhan, dia mengaku dia Tuhan. Nah, kalau pernyataan dia itu salah, itu orang gila nih. Masa manusia biasa ngaku dia Tuhan? Kan kalau bukan gila, pembohong. Kalau dia pembohong, pendusta, berarti dia tahu pernyataan itu tidak benar, tapi dia lakukan itu. Dan dia jadi gila, karena apa? Dia akhirnya mati gara-gara pengakuannya itu. Karena dia orang gila yang tahu dirinya tidak benar Tuhan, lalu ngotot ngaku dia Tuhan, bahkan rela digantung di salib untuk mengatakan bahwa dia Tuhan, padahal dia bukan Tuhan. Kalau orang gila apa ini? Sitting. Tapi saya yakin Yesus bukan orang gila, bukan orang sitting, bukan pendusta, bukan penipu. Karena di kolong langit ini semua manusia yang pernah hadir dari Adam sampai manusia terakhir yang akan datang lalu kiamat, tidak ada orang yang senormal Yesus yang pernah hidup. Jadi saudara kasih, saya lanjut. Berikutnya Anda lihat, hanya ada dua hal. Dia tahu pengakuannya salah atau dia tidak tahu pengakuannya salah. Kalau Yesus tahu
pengakuannya salah, dia pendusta. Ya, dia sengaja memberi keterangan palsu atau penipu, dia seorang munafik, dia adalah iblis. Kalau pengakuannya salah. Lalu dia orang gila, dia hanya benar-benar diperdaya oleh setan, dan dia seorang tolol yang mau mati untuk itu. Kalau pengakuannya salah. Kita harus belajar ekstrem di sini. Begitu caranya belajar. Amin. Coba Anda lihat berikutnya. Tapi jika pengakuannya benar bahwa dia itu adalah Tuhan, hanya ada satu hal, ya, bahwa memang betul dia Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Dan kalau dia betul-betul Tuhan dan Allah, hanya dua pilihan konsekuensi, yaitu engkau harus menerima atau engkau menolak dan binasa. Karena kita bilang siapa yang menerima dia pasti selamat. Salah satu buku Pak Insan Buku Ginta yang pertama, 11 pertanyaan mustahil Kristen bisa menjawab. Bro, sudah dijawab dengan tuntas, CD-nya sudah disediakan, dan tinggal tunggu 100 juta dan BMW. Nanti dikasih dihadiahkan khusus buat beliau-beliau ini untuk CD jawaban dari 11 pertanyaan yang menurut beliau mustahil untuk bisa dijawab, tapi untuk orang Kristen kecil untuk dijawab. Nah, ini kita lihat kembali, saudara-saudara. Saya lanjutkan. Ada dua ayat yang betul-betul kita harus lihat. Tapi sebelum ini, saya minta secara cepat saja Yesaya 9 ayat 6 di dalam teks Yesaya 5 atau 6, Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Di situ dikatakan begini, bahwa seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Everlasting Father, Bapa yang kekal, and Prince of Peace, Raja Damai. Nah, Anda coba lihat dulu, ya. Yesaya tidak sedang mabuk. Yesaya ada dalam pengurapan roh penuh, sehingga tidak mungkin dia salah bicara. Waktu dia berkata, seorang anak telah diberi diidentifikasi, anak itu dari keturunan Daud adalah putra. Seorang putra telah dianugerahkan. Dan di dalam kalimat ayat itu juga dikatakan, putra yang lahir ini, anak yang lahir dari keturunan Daud ini, tidak lain dan tidak bukan adalah the Almighty God, Allah yang perkasa and everlasting Father, Bapa yang kekal. Pertanyaan dari saudara-saudara kita malam ini, bagaimana mungkin? Pak Yudi tadi berkata, bukan soal bagaimana mungkinnya. Saya setuju. Bagi Allah tidak ada mustahil, dia bisa jadi apa saja. Amin. Tapi pertanyaannya, kenapa Allah mau jadi manusia? Kalau Anda pencinta semut, Anda lihat semut-semut yang proaktif, berderet-deret, berbaris, bekerja. Tapi kemudian ada anak-anak nakal yang datang dan mulai mengobrak-abrik semua tanaman. Lalu semut-semut itu terancam untuk diinjak-injak. Lalu Anda pencinta semut berkata, semut-semut Tuhan benar. Ayo pikir. Aduh, pikir. Semut itu sekalipun Anda keluar tenggorokannya, itu tidak akan pernah mendengar dan mengerti Anda. Anda punya maksud mau menyelamatkan dia, tapi dia tidak akan mengerti bahasa Anda. Lalu bagaimana supaya semut-semut ini diselamatkan? Tidak ada cara lain, Anda harus jadi semut. Anda yang saya adalah manusia yang terjatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan terputus dari Allah. Akal sehat kita tidak mampu lagi mengerti karya Allah dan tidak mengerti lagi bahasa Allah. Tetapi Allah begitu besar kasihnya. Ini yang dibilang menjadi manusia. Pertanyaannya, di mana ayatnya Allah jadi manusia, dan di mana nubuatan di Alkitab di Perjanjian Lama bahwa Allah sendiri yang datang? Saya kasih ayat. Mudah-mudahan dengan ini Pak Insan Buku Ginta, Pak Yudi bertobat. Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Dikatakan di situ apa? Coba ditampilkan. Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Ya. Kita baca dulu.
Yesaya, jangan salah buka. Ayat 3, ayat 8 dan 9. Ya, dalam segala, ya ini kita baca. Dan bukankah ia berfirman, ia di sini YHWH, sungguh mereka lah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Dari perjanjian lama, istilah juru selamat sudah diperkenalkan, dan juru selamat ini adalah predikat bagi Sang Yahweh, Sang YHWH, Elohim, Sang Pencipta, Khalik langit dan bumi itu, mengenakan pada dirinya titel Sang the Savior, juru selamat itu. Dan saudara lihat, dalam segala kesalahan mereka, bukan seorang duta atau utusan, bukan oleh seorang ambasador atau messenger, dalam bahasa Arabnya rasul, bukan. Tetapi siapa yang datang menjadi penebus? Melainkan ia sendirilah, ia sendiri, Tuhan Allah Pencipta itu sendiri yang datang untuk menebus dan menyelamatkan. Dan itu sebabnya ketika berita Natal itu berkata, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Menggenapi itu. Dan saya memberitahu kepada saudara, ya, tidak ada yang bisa bantah ayat ini bahwa dia sendiri yang datang. Pertanyaannya, di mana di perjanjian baru penggenapan ayat ini bahwa dia sendiri datang dalam rupa manusia dan diidentifikasi sebagai Yesus? 1 Timotius 3:16 berkata, begitu agung rahasia ibadah kita, dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Waktu habis. Yes. Waktu habis. Oke. Tidak ada yang berbeda yang dalam rupa manusia yang sudah Yes. Amin. Tepuk tangan untuk semua